Oke, selamat sore. Kita mulai membahas materi yang baru. Judulnya adalah Graph of Linear Equation. Graph of Linear Equation itu adalah grafik daripada persamaan linear. Persamaan linear Anda sudah tahu ya, ciri-cirinya adalah bentuk AX tambah BY sama dengan C, di mana X dan Y semua variabelnya tidak saling mengali dan tidak memiliki pangkat yang lebih daripada satu. Oke. So, Cartesius Anda juga sudah kenal sumbu X dan sumbu Y. Bagaimana titik P, X, Y diletakkan? Ya, sejauh X ke kanan, sejauh Y ke atas. Itu Anda sudah jelas itu ya. Kalau Anda dibuat titik O di tengah, itu namanya titik origin. Titik origin itu posisinya secara X adalah 0, secara Y adalah 0. Saya nggak menjelaskan panjang lagi di bagian situ ya. Oke, lanjut. Di bagian ini practice problem. Plot the following points on graph paper. Anda pasti sudah tahu. Ini what do you observe? Nanti Anda lihat apa yang bisa diteliti di situ. Ya. Nah, setelah Anda meneliti, nanti Anda kasih tahu kira-kira masalahnya di mana itu. Oke, next. After that, ini 1, 3, 0, 1, minus 2, minus 3. Kita fokus di tabel 1.1 ini ya. Nah, dia mencari yang namanya persamaan. Nah, dia mencari yang namanya persamaan. Ya, jadi untuk di bagian ini ada dua kondisi. Kondisi yang pertama Anda dari titik mencari garis, yang kedua dari garis mencari titik. Kan kira-kira seperti itu. Point and check. Anda hanya mengecek itu. Jadi kalau berasal daripada satu garis, Anda hanya menggunakan sistem try and error aja ini dulu. Ya, sebagai pemula Anda menggunakan sistem try and error. Minus 2x kira-kira tambah y sama dengan 1. Dicek lagi angka-angkanya. Rupanya berhasil, maka minus 2x tambah y sama dengan 1 itu akan menjadi persamaan. Oke, check that the points. Apakah berhasil untuk digaris 2x tambah 3y sama dengan 4. 2x tambah 3y sama dengan 4. Nah, Anda coba cek nanti. Terus disuruh cek angka berikutnya adalah 3,1. Apakah juga berhasil berada di situ ya, berada di garis tersebut. Sketch the line saya lewatin karena nggak ada masalah. Kalau Anda sudah bisa menentukan titik-titik, nah, pada dasarnya untuk menggambar suatu garis, Anda hanya butuh dua titik. Titik awal dan titik akhir. Setelah itu garisnya tarik aja dia. Ya, tentunya menggunakan penggaris. Nanti pada saat Anda mengerjakan tugas, nah itu garisnya ditarik, kalau bisa warnanya agak cantik sedikit ya. Agak berbeda. Di Cartesiusnya kami misalkan pakai pulpen hitam, di garisnya itu Anda pakai pulpen biru misalnya, di titik-titiknya pulpen merah. Itu silakan dilakukan. Anda tinggal ekspor aja di 3 warna tersebut ya, nggak usah warna yang lain-lain. Oke, di sini Anda disuruh mengenalkan adalah titik potong terhadap sumbu Y, titik potong terhadap sumbu X ya. Titik potong terhadap sumbu Y, satu dunia ini tahu bahwa X-nya itu harus 0. Titik potong terhadap sumbu X, Anda juga sudah tahu nilai Y-nya juga harus 0. Oke, nah itulah yang tadi saya bilang, untuk menggambar suatu garis hanya dibutuhkan dua titik. Biasanya yang dicari adalah titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y. Practice problem, find the coordinates of the points where the line bla 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 intersects the axis ya. Memotong sumbu X dan memotong sumbu Y, terus Anda gambarkan. Gak ada masalah. Lanjut. Ini namanya simultaneous ya. Find the point of intersection of the two lines ya. Dua garisnya itu apakah berpotongan di satu tempat. Itu namanya simultaneous linear equation. Simultaneous ya. Nah, itu kalau di dalam bahasa Indonesia namanya SPLDV. Sistem persamaan linear dua variabel. Oke, good. Bagaimana cara mencari dua titik ini selain daripada gambar? Nah, mencari ini selain daripada gambar adalah menggunakan yang namanya apa?
sumbu X dan sumbu Y. Ya, mencari menggunakan sumbu X dan sumbu Y. Terus di bagian ini kamu diceritakan adalah bagaimana menentukan yang namanya gradien positif dan gradien negatif. Ya, gradien positif itu yang mengarah ke kanan atas ataupun ke kiri bawah. Gradien 0, zero slope, itu adalah yang mendatar. Negatif slope yang mengarah ke kiri atas ataupun ke kanan bawah. Kira-kira seperti itu. Next, di left hand side dia cerita adalah Y sama dengan AX tambah B. Y sama dengan AX tambah B, maka A-nya disebut adalah slope-nya. A-nya itu adalah slope ataupun gradient. Use the slope intercept approach to sketch the line. Nah, kalau kamu disuruh menggunakan hanya slope intercept, Anda mencari interceptnya dulu. Intercept yang 6A itu adalah 0,2. Setelah dapat 0,2, Anda menggunakan slope. Slope-nya itu berapa? 1 ya kan? Kalau slope-nya itu 1, berarti kamu mengarah ke mana? Ke kanan dan ke atas masing-masing 1. Nah, setelah mengarah ke kanan dan ke atas masing-masing 1, Anda menggambar titik yang baru. Setelah mendapat titik yang baru, titik yang lama dan titik yang baru tersebut dihubungkan menggunakan penggaris. Ya, dihubungkan menggunakan penggaris, maka Anda dapat sketch line-nya. Next. Items exercise 1.3 nanti diselesaikan. Oke, ada berapa soal? 11. Lanjut 1.4 algebraic solution of simultaneous linear equation. Nah, ini penyelesaian aljabar. Penyelesaian aljabar artinya penyelesaian yang didapatkan secara berhitung ya. Kalau tadi penyelesaiannya menggunakan metode grafik. Sekarang untuk menggunakan yang berhitung. Kalau yang berhitung ini saya tidak menjelaskan panjang lagi karena di SMP sudah dipelajari, di SMA sudah pelajari, masa di kuliah dipelajari lagi kan seperti itu ya. Di kuliah ini Anda hanya menerapkannya. Saya minta untuk diterapkan menggunakan metode eliminasi, menggunakan metode substitusi, kira-kira seperti itu. Ya, advice-nya itu ya jangan salah mengeliminasi, jangan salah mensubstitusi. Kalau sekali Anda salah itu nanti lebih ribet urusannya. Ya, di sini pun tidak dijelaskan panjang-panjang. Nah, ini sampai 3 variabel. Nah, saya ingatkan ya, kalau ujian itu tidak mungkin 2 variabel. Itu nggak enak nanti ya. Kita minimal 3 ataupun mungkin jadi 4 variabel. Ya, jadi selamat saja menikmati ya kan. Begitu. Next. Ya, eliminasi substitusi tidak ada cara baru ya, masih yang lama-lama aja. Oke, exercise 1.4. Ya, 1.4 cuman 5 soal ya, sayang sekali ya. Cuman 5 soal untuk dikerjakan. Oke. Next 1.5. 1.5 ini masuk ke dalam dunia ekonominya, supply and demand analysis. Kalau di dalam dunia ekonomi kelas 12 Anda disebut dengan nama fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Nah, inilah penggunaan namanya persamaan garis lurus di dalam dunia ekonominya. Oke, kita coba evaluate. Nah, ini practice problemnya Anda tahu nih, ya, mencari nilai-nilai daripada suatu fungsi, gak ada masalah. Oke, sketch a diagram and of the demand function P equals to minus 2Q plus 50. Nah, itu kan gampang itu. Kenapa? Kamu anggap aja satu buah variabel itu adalah X, satu variabel itu adalah Y. Tapi ingat ya, jangan terbalik-balik ya. Kalau di dalam satu soal yang sama, X kamu tadi anggap P misalnya, Y-nya itu kamu anggap Q, nah dari awal sampai habis kamu membahas tentang hal yang sama. Jangan terbalik-balik. Nah, terbalik-balik hasilnya kacau nanti, ya. Next, determine the value. Nah, ini penjelasannya panjang banget. Seharusnya tidak usah terlalu panjang. Next, sketch a diagram. Salah. Oke, nah,
ini fungsi yang sebenarnya kalau di dalam ini apa, fungsi permintaan atau fungsi penawaran nih. The model of consumer demand. Demand adalah permintaan. Jadi suatu fungsi permintaan itu yang mau masuknya ini yang mempengaruhi lah ya, yang mempengaruhi. Ini ada sebanyak berapa? 6. Wow. Ini ada sebanyak 6. Salah satu yang paling utama itu adalah P. P itu adalah price. Price itu adalah harga. Kamu membeli barang, itu tentunya kamu memperhatikan harga, kan begitu ya? Kamu memperhatikan harga. Nah, harganya itu harus yang apa namanya? Yang masuk akal, kan begitu. Kalau angkanya tidak masuk akal itu pasti aneh. Ya, kita tidak akan membeli barang banyak. Kira-kira seperti itu. Yang kedua adalah Y. Y ini adalah income of customers. Income of consumers. Consumers itu adalah konsumen. Income-nya, kalau income-nya lagi besar, dia beli barang yang gak ada masalah. Harganya pun dia nengok-nengok sedikit aja lah, gitu lah ya. Ya, jadi nggak jadi banyak masalah sama dia. Baru PS. PS itu adalah price of suitable substitutable goods. Artinya, dia lihat barang yang mau dibeli itu apakah ada barang-barang penggantinya yang bisa kita coba, kita ganti. Ya, mungkin dengan merek lain atau mungkin dari pabrik lain, kira-kira seperti itu. Price of substitutable goods. Baru PC, price of complementary goods. Ya, kadang ada kita bisa misalkan beli suatu barang itu tidak perlu banyak, tapi kita bisa tambahkan nanti barang-barang lainnya. Nah, itulah PC tadi. Complementary goods. Baru advertising and expenditure untuk bagian A-nya. Nah, ini kan apa? Tergantung iklan. Nah, tergantung iklan. Ada orang beli barang karena iklan. Kira-kira siapakah itu? Nah, ya kan? Terakhir adalah taste. Taste ini yang paling susah dijelaskan karena tergantung selera. Selera ya. Karena kita melihat suatu barang belum tentu cocok sama kita, tapi mungkin cocok sama orang, kan kira-kira seperti itu. Nah, ini fungsi Q. Kita mendapatkan Q di dalam suatu fungsi yang di dalamnya ada 6 elemen. Banyak kali ini. Ya, karena kita fungsi linear, kita nggak perlu banyak-banyak. Kita anggap P aja, selebihnya kita anggap hilang gitu kan. Ya, supaya gampang aja. Karena nanti di fungsi ini lihat, di atas ini P, di bawah ini Q. Sama ya, berarti nanti P itu menggantikan Y, X itu menggantikan Q. Oke, maka fungsinya nanti P sama dengan AQ tambah B. Ini kan P sama dengan AQ sama A tambah B. Ini kan nampak ini fungsinya. Mirip dengan yang namanya apa? Sumbu X tadi kan. X dengan Y kan. Kan ini gambarannya Y sama dengan AX tambah B. Sama itu. Next. Oke, kira-kira ini demand function bla 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 bla. Dia mau nanya QD where PD and QD denote the price, quantity demand and quantity supply respectively. Sama katanya. Determine the equilibrium and quantity. Nah, kamu disuruh cari harga yang cocok. Ya kan? Harga yang cocok. Baru nanti QD-nya berapa, QS-nya berapa. Itu juga harus yang cocok. Ya kan? Jadi kalau kamu berada di pajak itu fungsi penawaran dan permintaan itu sebenarnya diterapkan. Cuma nggak dalam kasat mata ya. Kita nggak mungkin nengok orang ngambil kertas ngitung-ngitung kan enggak. Ya. Jadi pada saat barang yang mau dibeli kamu sebutkan, nah, penjual dan pembeli akan mencocok-cocokkan harganya kan begitu. Kalau cocok harganya disepakati maka terjadilah kegiatan jual beli tadi. Kalau tidak cocok, itu nggak bisa lagi, ya kan? Baru kalau ada pajak, orang itu ada hitung-hitungannya itu. Kalau beli kena pajak, kalau kena pajak biasanya barangnya dibeli lebih sedikit, ya kan? Karena kemampuan keuangannya itu, kemampuan keuangannya. Kalau barang yang kena pajak, kalau tidak kena pajak, misalnya dia bisa beli 10 tuh, pada saat kena pajak dia beli cuma ada beli 5 aja deh, atau mungkin beli 7 gitu, pasti lebih sedikit. Oke, next. Kembali ke baliknya QD dan QS untuk ini dua macam barang. Nah, ini agak hati-hati aja nanti karena apa?
fungsinya jadi 4 elemen nih. Nah, makanya tadi saya bilang kamu harus belajar eliminasi dan substitusi bukan hanya 2 variabel, mungkin 3, mungkin 4 dan seterusnya. Oke, next, nggak ada masalah lagi. Tugas Anda sampai 1.5. Ini juga cuman sedikit, cuman 9 soal. Ya, coba diselesaikan. Ada masalah silakan dihubungkan dengan WhatsApp group ataupun media sosial lainnya. Ya, supaya Anda bisa berdiskusi dengan teman Anda. Terima kasih dan selamat malam.